ada anggapan bahwa gara-gara Sirekap saya kalah gitu kan. Ada yang bilang gara-gara Sirekap saya suaranya naik. Halo Sobat Adiaksa, dimanapun kalian berada, kita bertemu kembali dalam podcast Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Perkenalkan, saya Devi. Di sini saya akan memandu acara dan memperkenalkan narasumber kita pada kali ini, yaitu Bapak Ketua KPU Kabupaten Bandung, Pak Syam ya. Selamat sore Bapak. Gimana Pak? Saum hari ini? Saum dong. Saum. Alhamdulillah. Oke Pak, perjalanan tadi dari mana? Dari Soreang ya Pak ya? Ya, dari kantor. Dari kantor. Oke, macet nggak Pak? Alhamdulillah enggak. Oh, alhamdulillah. Masih udah pada mereka udah pada di toko semua. Pada di toko. Oh, beli baju lebaran ya. Beli lebaran. Oke. Kemarin Pak, gimana Pak pemilu di Kabupaten Bandung 14 Februari aman? Alhamdulillah, pemilu di Kabupaten Bandung aman ya. Sebelumnya saya Ketua KPU Kabupaten Bandung mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kabupaten Bandung yang sudah berperan serta dalam rangka pemilihan pemilu ya di Kabupaten Bandung. Presiden, wakil presiden ya. Wakil presiden, DPD, DPR, DPRD provinsi dan kabupaten. Nah, alhamdulillah partisipasi pemilu itu di atas 85%. Oh, alhamdulillah. Nah, lancar semua ya Pak. Kabupaten hingga ke perhitungan ke nasional? Alhamdulillah lancar. Kemarin tanggal 20 Ketua KPU RI sudah mengumumkan ya hasil penetapan hasil pemilu di Kabupaten Bandung, dan alhamdulillah Kabupaten Bandung clear ya. Tapi kami juga masih tetap menunggu. Jangan-jangan atau takutnya nanti ada teman-teman dari partai politik ataupun dari peserta pemilu yang lain mengajukan gugatan ke MK. Kami masih menunggu karena itu hak mereka, hak konstitusi mereka. Bapak ini dari 2023 ya Pak ya menjabat sebagai Ketua KPU. Di Kabupaten Bandungnya ada berapa DPT ya Pak? DPT di Kabupaten Bandung itu 2.655.214 orang. Oh ya, cukup banyak lumayan, ya penduduk di Kabupaten Bandung ini ya Pak ya, dari 32 kecamatan nih kalau 31. 31 kecamatan ya. Oke. Pada saat itu bagaimana Pak dari mulai proses pemilihan PPK, KPPS, bagaimana Bapak mungkin bisa ceritakan waktu pemilu 2024 yang 14 Februari itu gimana? Kita ini jumlah penduduk di Kabupaten Bandung itu kan alhamdulillah lah kedua ya se-Indonesia di bawah Kabupaten Bogor. Jadi kalau di daerah kota lain itu di Sulawesi sana kita bisa jadi satu provinsi karena saking padatnya ya. Itu kita di banyak penduduknya dengan kultur yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda. Dan dengan letak geografis juga yang lumayan beraneka ragam di Kabupaten Bandung itu, nah kami menyelenggarakan tahapan waktu pemilu mulai dari rekrutmen PPK, PPS sampai kemarin terakhir KPPS, dan mereka kami senantiasa terus di BIMTEK. Untuk kalau dulu kita nge-BIMTEK KPPS itu hanya satu orang ketua KPPS. Kemarin waktu pemilu kita BIMTEK seluruhnya. Sekretarisnya di BIMTEK, anggota di BIMTEK, KPPS-nya semua, PPS-nya juga semua, PPK-nya juga semua. Itu tidak lain kami ingin memaksimalkan kondisi mereka, SDM teman-teman ad hoc, supaya nanti di dalam mengawal penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bandung mereka bisa bekerja dengan profesional dan bertanggung jawab. Iya, betul. Oke. Nah, jadi kan sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah ya Pak ya. Nah, pada saat proses penghitungan Pak, bagaimana itu mengenai penghitungan yang cukup banyak ya, DPT-nya cukup banyak. Mungkin jadi TPS-nya juga berapa? Ada berapa Pak? Kita 11.000 TPS kan, berarti dari itu bagaimana Pak cara proses penghitungan di Kabupaten Bandung ini? Penghitungan suara itu kan pemilihan tanggal 14 itu ya, pungut hitung, pemilihan dan penghitungan itu langsung dilakukan setelah ditutup pukul 13. Pemungutan langsung penghitungan ini sampai lewat 24 jam.
Oh begitu. Mereka kita terus tidak ada jeda, tanpa jeda paling makan istirahat ya, makan atau sholat. Itu isoma ya, itu tanpa jeda mereka penghitungan dari 5 jenjang tahapan pemilihan itu dari Presiden, DPR, DPD, Provinsi, DPRD Kabupaten itu terus berlanjut penghitungan sampai selesai. Itu dilakukan oleh KPPS dan PPS dengan PPK itu memantau, monitoring kondisi-kondisi penghitungan di tiap TPS di Kabupaten Bandung. Dan alhamdulillah kita semua serentak bisa melaksanakan pemungutan dan penghitungan di Kabupaten Bandung tanpa PSU. Tanpa PSU, jadi nggak ada PSU, nggak ada, alhamdulillah. Walaupun adalah kendala-kendala sedikit, itu human error. SDM juga mungkin ada yang masih lupa-lupa ingat waktu kemarin BIMTEK, tapi intinya semua kegiatan berjalan lancar. Berjalan lancar sampai berjenjang kita mengadakan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kecamatan. Jadi ada tingkatan ada ya, tingkatan, Pak, ya? Kecamatan. Terus dari kecamatan? KPPS nanti penghitungan di tiap TPS itu direkap di tingkat kecamatan. Nah, setelah direkap di tingkat kecamatan, direkap di tingkat kabupaten. Nah, setelah selesai rekapitulasi di tingkat kabupaten, hasil perolehan suara kita rekap di tingkat provinsi. Nah, yang kemarin tanggal 20 itu hasil terakhir di tingkat nasional. Oke. Nah, kalau istilahnya kalau di masyarakat kan ya Pak ya, kalau dari dulu nih kita yang sistem pemilu itu kan yang satu gitu kan, itu manual ya Pak ya. Betul. Nah, kalau sistem pemilu 2024 tuh apa masih menggunakan seperti itu atau ada sistem lain? Iya. Sebetulnya kalau sistem itu ada juga yang masih manual. Ada. Yang masih menggunakan manual karena KPU dari itu masih menggunakan C-hasil itu ya Pak ya? C-hasil masih menggunakan manual. Jadi penghitungan yang surat suara yang dibuka, yang sah dan tidak sah itu dihitung. Kalau zaman dulu itu papageran ya. Iya, ada itu ya. Plano itu namanya. Ada ditulis satu ya gitu. Nah, itu masih kita gunakan. Itu masternya itu, Bu. Jadi walaupun sekarang ada yang namanya Sirekap. Sirekap. Aplikasi Sirekap ya, untuk memudahkan untuk mengupload dan dikirim ke KPU. Begitu. Tapi kemarin memang ada beberapa kendala. Sirekap itu kurang bisa membaca. Kurang bisa membaca. Ada error atau seperti apa Pak? Kadang-kadang ada yang angka 1 tidak terbaca. Angka. Kadang-kadang yang misalkan kali-kali gini kan artinya 0. Muncul angka 33 ada 88. Nah itu. Nah itu Sirekap itu Pak, apakah misalnya ini surat suara difoto atau dalam bentuk langsung upload atau gimana Pak bentuknya? Jadi gini, Sirekap itu kita mungkin kan biar masyarakat tahu ya. Ini kan banyak yang Sirekapnya apa gitu. Kok ada anggapan bahwa gara-gara Sirekap saya kalah gitu kan. Ada yang bilang gara-gara Sirekap saya suaranya naik ya. Biar tahu gimana sih bentuknya Sirekap, atau cara penggunaan Sirekap itu oleh KPU. Siap. Jadi begini Bu Devi, kalau Sirekap itu kan kita yang tadi saya sebutkan, setiap suara yang dihitung dari dibukanya surat suara itu ditulis, misalkan nih Bu Devi nih sebagai caleg. Nama Bu Devi 1, 2 itu kan ada di garis, di garis di kalau dulu C plano ya, C plano, C hasil kalau sekarang. Nah itu dipoto. Difoto melalui foto aplikasi. Jadi ini misalnya ini C hasil langsung foto. Nah di aplikasi diupload ke Sirekap. Diuploadnya di aplikasi Sirekap itu. Jadi kalaupun misalkan tadi ada kendala, ternyata Sirekapnya error. Kurang terbaca. Suara teman-teman caleg ataupun siapapun calonnya atau para peserta pemilu itu aman, Bu. Amannya karena ada yang master itu karena kami masih menggunakan itu. Jadi ketika penghitungan rekapitulasi walaupun kita sudah menggunakan Sirekap, tapi yang dibaca, yang dihitung, yang direkap itu di tingkat KPPS, PPK juga di kabupaten, kita tetap membaca yang manual yang disimpan di dalam kotak itu. Ada yang kotak-kotak itu yang isinya surat suara yang manual. Bukan surat suara, hasil suara-suara yang manual.
Oke, yang ya. manual itu. Nah, berarti yang kata Bapak tadi bilang bahwa ada kesalahan dalam membaca itu berarti pada saat diupload itu gambar tadi yang diupload isinya misalkan ada angka berapa itu yang ada terjadi ya Pak ya. Ada terjadi kesalahan gitu. Tapi tetap yang istilahnya yang dibaca ataupun yang dihitung untuk secara resminya dari KPU yang dari C-hasil gitu. Ya. Yang masuk di dalam itu apa? Kontainer itu disegel semua dikawal sama TNI yang sama Bawaslu juga sama polisi. Itu yang nanti ketika rekap dibaca itu kita sandingkan yang dibaca apakah cocok dengan Sirekap atau tidak. Kalaupun tidak cocok, kita tetap yang memakai patokan itu yang manual itu. Karena yang manual itu yang kuncinya. Berarti yang manual yang menjadi acuan ya. Acuan itu manual. Jadi kalaupun ada kendala, Sirekap ini ada, memang kemarin terjadi, saya juga ada beberapa yang melalui WA ke saya. Komplain gitu atau gimana? Ini ketua kok suara saya kok jadi segini, jadi hilang. Nah, itu kan karena memang ada mungkin si tulisan KPPS-nya kurang jelas. Jadi tidak terbaca oleh aplikasinya. Tapi kita memberikan ke teman-teman, memberikan ada masa sanggah gitu nggak Pak? Enggak. Waktu juga langsung. Waktu juga langsung. Jadi mereka waktu rekap di tingkat kecamatan kan, Pak ini si rekapnya kok saya jadi segini. Nah, kita kan tinggal buka C hasilnya. Coba C hasil misalkan nama Bu Depi itu menurut beliau yang bersangkutan dapatnya 100 misalkan. Terus di aplikasinya di Sirekap cuma 30. Nah, kita pastikan aja di C hasilnya. Dibuka. Ternyata itu yang benarnya berapa? 100 atau 30. Jadi di kotak itu atau misalkan C hasil itu menjadi acuan secara resmi atau tetapnya dari KPU ya Pak. Karena itu kan yang hasil dari tiap TPS itu kan semua dari presiden sampai DPR kabupaten yang 5 tingkatan itu kan disimpan di dalam kabinet, di dalam kontainer kotak kontainer itu kita segel. Nah itulah yang nggak bisa lah orang sembarangan itu nggak bisa itu. Saya ketua KPU, jangankan bisa buka nyentuh juga enggak. Soalnya itulah yang sakralnya. Itu yang harus diamankan ketika dari TPS itu dikumpulkan semua, diamankan, dibawa ke tingkat kecamatan. Di kecamatan itu dihitung. Berarti yang di rapat pleno itulah yang dihitung hasil, yang rapat pleno kabupaten itu. Dari yang kabupaten itu dari hasil penghitungan di tingkat kecamatan. Jadi dari kecamatan dibawa namanya, baru ke kabupaten. Jadi hasil namanya, berubah namanya. Dari KTPS itu di PPK jadi hasil PPK jadi hasil yang kami bacakan di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten yang kemarin ada rapat pleno itu ya Pak ya. Itu saksi-saksi dari parpol semua juga hadir, ada ya, semua hadir. Nah, kesan-kesan waktu ada nggak yang menarik gitu kejadian di pemilu 2024 Kabupaten Bandung nih Pak khususnya? Ada nggak kejadian yang menarik atau kira-kira ada kesan nih 2024 nih begini gitu loh. Banyak sih sebetulnya ya. Memang fenomena pemilu di sekarang ya, khusus Kabupaten Bandung memang menarik, unik lah. Jadi ada beberapa memang yang partai yang biasa mimpin gitu. Sekarang ini gitu ya. Terus teman-teman dari itu ya, dari urutan-urutan partainya gitu kan. Terus ada hal-hal tak terduga gitu. Iya, betul. Betul. Fenomenanya gitu. Itu banyak fenomena gitu. Tapi saya rasa ini yang menarik itu animo masyarakat ya. Antusias masyarakat terhadap pemilu sekarang itu baik sekali. Baik sekali. Dan saya sering keliling ya ke tiap daerah untuk ngobrol lah dengan masyarakat. Jadi sosialisasi yang kami lakukan itu alhamdulillah berhasil. Mengena kepada mereka. Jadi mereka itu udah paham. Jadi terkait coblos partai, coblos orang. Bagaimana caranya? Udah paham. Udah paham mereka itu. Dan KPPS juga banyak ya Pak. Berapa jadi Pak jumlahnya? KPPS itu kan kalau kita hitung ya setiap TPS itu kan KPPS 7. Karena dia paling maksudnya urutan terdepan ya. Kita sebelum PPK 99.000 tuh. 99.000 KPPS ya. Tapi itu kan mendaftar ya Pak ya. Jadi orang tuh jadi antusias ya mendaftar jadi KPPS. Jadi sampai 99.000. Kita ini kan KPPS itu kan
ada yang mantan Pantarli dulu. Pantarli itu dia yang mengawali ya, mendata penduduk, sensus lah ya kalau zaman dulu ya. Pantarli. Nah, mereka juga kita maksimalkan dan diprioritaskan mereka untuk jadi kembali karena mereka lebih paham tentang orang-orang kronis. Tahu caranya. Jadi mereka daftar lagi di KPPS. KPPS berdaftar untuk pemilu di 2004. Mereka bekerja kan siang malam hampir 24 jam ya Pak ya. Tapi ada yang istilahnya sakit atau mohon maaf ada yang meninggal nggak KPPS? Ada. Itu sudah ada, maksudnya kan kalau dulu mungkin belum ada santunan secara resmi dari pemerintah atau dari negara ya. Kalau sekarang bagaimana Pak? Kabupaten Bandung kemarin itu alhamdulillah jadi pilot project ya. Satu-satunya kabupaten kota yang memang pertama kali si anggota badan ad hoc ya pemilunya badan ad hoc dan dari penyelenggara dari tingkat KPU sampai KPPS itu yang di backup oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ada backup sekarang betul, ya Pak ya berbentuk asuransi kesehatan ya BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Bandung membuat suatu kebijakan akan mendanai gitu ya, akan membackup mendanai setiap penyelenggara di Kabupaten Bandung mulai dari KPU, sekretariat, PPK sekretariat, PPK sampai KPS itu semua akan di backup oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan kemarin memang kami juga turut mengucapkan belasungkawa terhadap teman-teman kita ya, pejuang demokrasi. Ada yang meninggal dan juga yang sakit dan itu langsung diklaim langsung. Sudah ada langsung dari pemerintah. Ya, alhamdulillah ya. Tahun ini ya ada peningkatan lah ya. Ada istilahnya ada perhatian khusus lah dari ada perhatian khusus dari pemerintah ya mengenai kan karena kita lihat kan mereka kerjanya siang malam terus aja nggak boleh berhenti lah ya. Kalau berhenti entah itu surat suara kan udah nggak karuan ya. Itu kan nggak ada jeda, itu nggak ada jeda. Oke. Nah sekarang tadi sudah kita sudah bicara mengenai pemilu 2024. Nah rencana kan di tahun ini ada 2 kali pemilihan umum ya Pak ya. Pemilihan umum yang kemarin dan juga pemilihan umum kepala daerah ya Kabupaten Bandung. Ini diselenggarakan di bulan apa Pak? Kalau hari haknya ya pemilu kada ya, kalau pemilu kada kita kembali lagi pemilu kada itu di tanggal 27 November 2024. Jadi kita sekarang setelah melaksanakan pemilu kita langsung running nih hari untuk menjelang ke November itu ya. April ini sekarang sudah kita sudah masuk tahapan untuk pemilu kada. Sampai nanti hari haknya tanggal 27 November 2024. Berarti KPU ini nggak berhenti ya bekerjanya, dia langsung lagi ke pemilu kada ya. Masih hangat. Masih hangat ya. Rencananya juga itu tahapannya sama ya Pak dengan pemilu 2024. Sama ya. Jadi kita rekrutmen nanti juga ada tahapan-tahapan. Berarti rekrutmen ulang lagi ya? Iya, rekrutmen ulang. Jadi nanti tanggal 4 April itu teman-teman ad hoc habis. Nah, nanti kita juga ada rekrutmen lagi buat penyelenggara ad hoc ya. Penyelenggara ad hoc di 2024, pemilu kada 2024. Nah, kita merekrut lagi dan tahapan itu sama lagi. Tahapan untuk pendataan lagi, pendaftaran lagi, itu sama ya dengan ada pendataan, ada kampanye juga. Ada masa kampanye nanti masa tengah ini ya, masa tenang ya, sama lah ya. Rame lagi lah. Iya, rame lagi. Ada pesta lagi ya, pesta demokrasi yang kedua ya. Kita pemilihan gubernur. Kebetulan di Kabupaten Bandung sama pemilihan bupati juga kita. Jadi kesimpulannya Pak, kita melihat dari pemilu 2024 kemarin 14 Februari diadakan ini, bagaimana KPU nih untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya. Gimana? Kalau kami KPU selain kita disumpah karena tanggung jawab kami, kita akan selalu melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebaik mungkin. Karena bagi kami itu sukses penyelenggara itu bukan hanya sukses hanya teman-teman di KPU saja, bukan hanya sukses mereka yang sudah jadi dilantik, tapi kami sukses di dalam semua tata kelola keseluruhan, baik penyelenggaranya sukses, tidak
tidak masuk angin lah ya, Iya, tidak iya, masuk betul. angin, penjalangan sukses. Terus tata kelola juga teman-teman administrasi itu baik, lancar, jangan teratur, ya, teratur, Pak, ya. jangan Betul. sampai ada nanti di kemudian hari Ada celah-celah, celah-celah. ya. Aduh, itu yang kita Iya. hindari. Mudah-mudahan lah ya, Pak, ya. Mudah-mudahan kita sukses tanpa ekses. Intinya kita akan bekerja bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu saja. Sebetulnya kita kalau bicara pemilu ini udah Wah, harusnya panjang. waktunya udah cukup panjang Panjang, ya iya. gitu. Cuman karena kita keterbatasan Siap. waktu, terima kasih Siap. Bapak Siap, Ibu. atas waktunya bisa meluangkan datang ke acara podcast Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan nanti pemilu kada bisa ada ini lagi kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita kan sering ketemu lagi. Oke, ya. Demikian Sobat Adiaksa, pembicaraan kita atau kita sharing mengenai pemilu 2024 dan pemilu kada 2024 bersama Ketua KPU Kabupaten Bandung. Terima kasih dan sampai jumpa.